mereka bisa menikah, tapi egonya Atta harus bisa turun. Karena Aurel berusaha yang udah merangkul dan dia berusaha yang belajar jadi wanita sesungguhnya yang dia sangat sabar. Di sini kesabaran seorang Aurel dituntut untuk lebih maksimal lagi. Halo guys, para fans Atta dan Aurel. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Selalu bahagia, lancar rezeki, dan hubungan tetap dengan cinta dengan orang-orang di sekitar Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Seperti inspirator kita, yakni Atta dan Aureli Empok Nur Hermansyah. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita soal Mbak Yu. Mbak Yu yang kemarin di acaranya One Man One Show Tukul Arwana sempat membuat Atta Halilintar panas hati karena meramalnya penuh tendensi dan seakan-akan menyudutkan Bang Atta dan membuat Aurel tertunduk lesu karena gejolak hatinya yang diramal oleh Mbak Yu akan banyak orang ketiga mampir di kehidupan rumah tangganya. Karena tadi godaannya pihak ketiga yang bikin pihak ketiga yang bikin pihak ketiga yang bikin berarti. Dan kali ini Mbak Yu lagi-lagi meramal soal Krisdayanti. Krisdayanti adalah ibu kandung dari Aurel dan memang selama ini akhir-akhir ini sedikit ada masalah antara Krisdayanti dan Empok Nur. Apa ramalan dari Mbak Yu? Bagaimana menyikapinya? Bagaimana jika sampai hal ini sampai kepada Atta dan Aurel? Bagaimana reaksi mereka? Dan apakah pengaruh ramalan ini terhadap hubungan dan pernikahan mereka? Yuk sama-sama kita buka, kita analisa, dan kita simak video ini sampai habis. Jangan di skip ya. Hai Beb, jumpa lagi di Bom Boom Channel. Channel yang menyajikan berita sekaligus menggali hikmahnya dan pelajaran yang ada di dalam setiap peristiwa. Sudah bukan rahasia lagi kalau Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan segera meresmikan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan. Segala macam rencana pun sudah dipersiapkan matang, mulai lokasi sampai jumlah tamu. Namun sayangnya hal itu tidak mudah dan tidak bisa terlaksana begitu saja. Ada saja hal-hal yang menjadi kendala, mulai dari COVID sampai Gen Halilintar yang masih berada di Malaysia. Dan hal ini juga menyisakan PR untuk Atta Halilintar karena Atta masih punya tugas untuk mendatangi dan meminta restu pada Krisdayanti yang merupakan ibu kandung dari Aurel Hermansyah. Namanya anak datangi orang tua ataupun menghubungi orang tua untuk minta restu itu wajib. Sesalah seberat apapun tebel itu namanya halangan ataupun rintangan, sebagai seorang anak jiwanya harus lebih mengalah, lebih sopan, lebih adab asor untuk bisa meminta restu ke ibunya. Dan Atta pun memang berkata ingin menemui KD secara empat mata tanpa embel-embel membuat konten bersama. Namun hingga kini KD atau Krisdayanti sendiri belum memberikan tanggapan apapun. Malah ia sempat berkata kalau sebenarnya ia tidak mau Aurel menikah muda. Sikap Krisdayanti tersebut sontak menjadi tanda tanya besar. Menanggapi situasi pelik ini, paranormal, Mbak Yu kembali angkat bicara dan angkat suara. Dia pun kembali menerawang soal bagaimana nasib hubungan antara Krisdayanti, Atta, dan Aurel dalam melanjutkan rencana pernikahan itu. Seberapapun apapun alasannya, anak wajib merangkul ibunya. Demikian juga dengan ibunya. Bagaimanapun sikap anak, pemberontakan anak, sebagai seorang ibu wajib merangkul anaknya. Di sini tidak ada yang membuat dan memperlancar semuanya. Tugas Mbak Yu seperti kita kutip dari kanal YouTube Mbak Yu Entertainment. Sesalah seberat apapun tebel itu namanya halangan ataupun rintangan, sebagai seorang anak jiwanya harus lebih mengalah, lebih sopan, lebih adab asor untuk bisa meminta restu ke ibunya. Dijelaskan Mbak Yu kalau ada tembok penghalang yang sulit diruntuhkan untuk mendinginkan suasana.
Seakan ada sekat yang sangat tebal, membuat keduanya untuk merangkul satu sama lain sangat susah, sambungnya. Lantas Mbak Yu menuturkan kondisi ini adalah tugas Krisdayanti untuk mencari jalan keluar. Ini PR KD karena saya lihat permasalahan ada di KD-nya, bukan di anak-anaknya, papan Mbak Yu. Anak-anak hanya protes keadaan. Seberapa kuatkah anak protes? Tinggal KD. Bisa nggak dia mencairkan suasana? Keras ini jadi lembut biar satu sama lain di tengah, sambungnya. Paranormal kondang tersebut lantas menyinggung perlunya orang ketiga untuk mencairkan suasana. Harus ada pihak ketiga yang jadi penengah biar adem, tutur Mbak Yu. Biar antara ibu dan anak tetap namanya anak datangi orang tua ataupun menghubungi orang tua untuk minta restu itu wajib, sambung Mbak Yu. Bikin memperlancar semua itu. Sangat ada sekat yang sangat tebal. Bikin keduanya untuk merangkul pun satu sama lain sangat susah. Ini PR-nya buat KD. Karena saya lihat ini permasalahan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan nasihat Mbak Yu ini. Karena dalam perkataan Mbak Yu itu ketiganya harus saling berangkulan. Dan di sini KD yang berperan penting. Karena KD atau Krisdayanti sebagai orang tua harus bisa lebih legowo, lebih luas dan lebar hatinya untuk menerima anak-anaknya. Namun di belakang KD masih ada suaminya, yakni Raul Lemos, yang tampaknya berkarakter keras karena dia orang Timur Timur. Sementara Atta Halilintar sendiri pernah mengambil sikap bahwasanya dalam ajaran agama memang restu itu bukan dari orang tua wanita, tetapi yang menjadi wali anak perempuan adalah ayahnya, yakni Pipi Anang. Asalkan dari Pipi Anang sudah ada restu dan mau menjadi wali untuk memberikan putrinya kepada Atta, maka secara agama itu beres. Tetapi Atta Halilintar tidak mau menjadi yang seperti itu. Atta tetap akan selalu berusaha berbuat baik, menemui Krisdayanti dan menjalin hubungan baik dengan KD tanpa konten, kata Atta. Dan saat itu pun Atta juga meminta restu dari Aurel untuk menemui KD. Dan dalam konten YouTube saat podcast Atta dengan Aurel pun gak ada masalah saat Atta ingin berusaha menemui KD. Sementara itu Pipi Anang sendiri juga sempat menyuruh Atta untuk menemui Krisdayanti agar meminta restu serta mengharapkan kehadirannya untuk bisa mendampingi Aurel saat pelaminan berlangsung nanti. Kalau menurut aku percaya ramalan itu syirik. Yang aku dapat pelajaran dari dulu kalau kita percaya ramalan itu ramalan itu syirik. Jadi aku tuh dari kecil nggak pernah percaya ramalan karena itu sama aja mendahului Tuhan.